Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Edi Mustono, dosen pengampu mata kuliah elektronika. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait aplikasi Proteus untuk simulasi rangkaian elektronika. Adapun materi yang tertuang dalam RPS mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa nanti taruna mampu melakukan simulasi rangkaian hambatan menggunakan Proteus. Adapun yang perlu dipahami dalam hal ini adalah terkait simulasi Proteus. Yang pertama, rangkaian hambatan seri dan paralel, kemudian rangkaian kombinasi. Yang ketiga adalah rangkaian pembagi tegangan. Diharapkan nantinya para taruna ini mampu membuat simulasi rangkaian dalam bentuk simulasi, baik itu rangkaian hambatan seri dan paralel, rangkaian kombinasi maupun rangkaian tegangan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa mata kuliah ini diberikan sebagai kompetensi yang nantinya akan dicapai oleh taruna dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Perlu saya sampaikan bahwa secara garis besar lingkup bahasan pada mata kuliah terkait Proteus adalah mencakup elektronika DC, kemudian muatannya, tegangan, hambatan, serta sifat kelistrikan. Untuk perangkat elektronika tidak terlepas dari beberapa hukum yang sebelumnya saya sampaikan terkait hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan teknik analisis rangkaian. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan para taruna akan mampu mensimulasikan menggunakan perangkat lunak Proteus. Proteus adalah salah satu software simulasi yang populer dan banyak digunakan oleh para engineer. Diharapkan para taruna dapat kompeten dalam hal penguasaan software ini. Para taruna diharapkan dapat memahami interface dasar dari Proteus, membuat rangkaian sederhana, melakukan simulasi dan analisis, serta menggunakan virtual instrumen. Untuk lebih jelasnya dalam hal materi ini, nantinya kita akan praktik secara langsung, yaitu membuat rangkaian sederhana, baik itu rangkaian seri, paralel, kombinasi, maupun untuk mensimulasikannya. Kemudian terakhir, nantinya ada tugas, diharapkan simulasi ini menjadi dasar bila mana kita akan mendesain atau merancang sebuah simulasi yang tidak perlu menggunakan real simulator. Jadi dalam hal ini para taruna sekiranya dapat menggunakan simulasi untuk kepentingan desain ataupun rancang bangun dari peralatan yang akan direncanakan. Jangan lupa kita saksikan video pembelajaran terkait untuk materi Proteus.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para taruna. Sehat ya hari ini ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah elektronika ya sudah memasuki pertemuan keempat. Ya, di mana sebelumnya adalah ini pada pertemuan keempat kali ini pada poin keempat ya terkait pengenalan simulasi Proteus. Jadi kalau yang kemarin teknik pengukuran ya kan termasuk pengukuran tegangan arus listrik sudah, kemudian terkait resistor ya untuk membaca gelang warna, kemudian yang ketiga terkait ya kan hubungannya dengan hukum Ohm. Kemudian yang keempat pada pertemuan kali ini terkait simulasi Proteus. Jadi saya anggap untuk pertemuan kali ini, pertemuan sebelumnya bisa dipahami. Adapun CPMK ya, jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya, taruna ini paling tidak bisa menggunakan simulasi Proteus. Kemudian memahami simulasi rangkaian baik seri, paralel, campuran, ya kan. Kemudian adanya rangkaian pembagi tegangan. Nanti bisa kita praktikkan ya. Terkait membuat simulasi Proteus, perlu digarisbawahi di sini adalah jadi jika kita tidak ada alat peraga, ya karena keterbatasan. Simulasi ini ya kan bisa digunakan. Makanya selain kita akan bisa membuat PCB ya untuk rangkaian elektronik, kita juga bisa mensimulasikan. Kemudian pada pertemuan sebelumnya ini perlu diingat harus ya kan dikuasai betul-betul ya terkait pengukuran. Ya, adapun gelang warna resistor juga harus paham betul. Selanjutnya ini merupakan gambar rangkaian ya. Jadi gambar rangkaian melewati berbagai macam ya, ada komponen-komponen. Ini sudah dibuat angkatan sebelumnya. Jadi diharapkan nanti sebelum kita membuat, mendesain, merancang bangun sebuah perangkat, ya kan, sebuah alat, kita harus bisa mendesain dulu. Ya, salah satunya dengan software Proteus ini. Kemudian saya lanjutkan untuk tampilan Proteus seperti ini ya, nantinya link saya bagikan, kemudian bisa menginstal sehingga di tampilan utama ya kan ini seperti ini ya untuk Proteus. Adapun software Proteus di sini adalah sebuah aplikasi ya yang digunakan untuk mendesain PCB. Ya kan, bisa juga untuk mensimulasikan. Kemudian ini banyak digunakan pada engineer ya kan sebagai perangkat sebelum kita membuat sebuah alat. Jadi software ini bisa digunakan. Adapun menu-menu di sini ya, jadi dalam software pasti ada beberapa menu. Yang pertama misalnya ada toolbar ya. Kemudian ada window editing, ya kan? Kemudian animasi kontrol, sampai kepada bagian-bagian komponen yang kita butuhkan. Nanti bisa dipraktikkan ya. Kemudian ini ya, ketika ada tulisan huruf P, ini ya, huruf P besar di sini, ya kan? Yang saya lingkari. Itu adalah part di sini komponen-komponen yang kita butuhkan. Ya, misalnya kita butuh resistor, butuh lampu, butuh transformator, tinggal diklik. Nanti saya berikan contohnya. Adapun perangkat ini bisa dikombinasikan dengan Arduino. Ya, ini gambar Arduino. Dari laptop kita mendownload ya kan software Proteus, kemudian Arduino, sehingga dalam program Proteus Arduino bisa kita input, bisa kita masukkan. Ya, salah satu contohnya adalah seperti ini, ya kan? Kita lihat, nah,
Ketika kita membuat sebuah rangkaian, di sini misalnya ada Arduino, ada resistor, kemudian ada sebuah lampu, kemudian kita simulasikan sehingga lampu di sini bisa, nah, tunggu sebentar, Arduino-nya kita buka ya. Kemudian setelah dibuka, kita runningkan, tunggu sebentar. Nah, ini tampilan dari Arduino ya. Kemudian setelah kita buka, tunggu sebentar, agak lama nih. Oke, kita tunggu. Nah, di sini setelah muncul tampilan dari Arduino, kemudian kita runningkan ya, checklist, runningkan sampai muncul dan compiling. Kemudian kita cari extension hex ya, kemudian kita copy extension hexnya ya, kita copy, barulah dimasukkan ke dalam, nah, programnya di sini. Kita masukkan dalam programnya, kita paste, kita oke, barulah kita runningkan di software Proteusnya sehingga lampu LED di sini bisa, ya kan, berkedip. Nah, diperhatikan ya gambar di sini biar lebih jelas. Oke, sehingga bisa berkedip. Adapun rangkaian berikutnya di sini ya, rangkaian seri nantinya sebagai tugas. Ini saya ambil contoh seperti ini, rangkaian seri, kemudian dilanjut nanti rangkaian paralel, kemudian rangkaian kombinasi, sehingga nanti bisa dijadikan tugas. Ini rangkaian paralel, kemudian rangkaian kombinasi ya, atau seri paralel. Oke, ini nanti tugasnya. Jadi para taruna semua nanti membuat tugas rangkaian seri, paralel, ya kan, maupun kombinasi. Kemudian saya sampaikan terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan, silakan, ya kan. Kemudian saya aplikasikan untuk bisa mempraktikkan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya berikan, ya kan, kesempatan untuk bertanya terkait materi software Proteus. Ada yang mau disampaikan? Izin Pak, izin bertanya Pak. Baik, silakan. Izin Pak, izin bertanya, untuk Proteus ini bagaimana contoh penerapannya dalam dunia budidaya perikanan Pak? Baik, jadi dalam budidaya perikanan saya ambil contoh untuk aerasi air ya, ditambak misalnya untuk tambak udang itu kan butuh kincir air. Itu bisa kita kontrol dari jarak jauh, ya kan. Kemudian sebelum kita menerapkan, kita buat simulasinya dulu. Jadi bisa ya, nanti dilanjutkan contoh dengan video, ya kan, posisi kincir di sini, kemudian dikontrol dari jarak jauh, ya, tepatnya nanti di Sumbawa, nanti kita kontrol dari jarak jauh sehingga untuk, ya kan, kincirnya bisa dioperasikan. Baik, ya, pada kesempatan kali ini kita akan aplikasikan mengoperasikan kincir ya dengan motor listrik 3 pas dengan menggunakan kontrol, ya kan, jarak jauh dengan IoT, Internet of Things. Ini posisi Taruna Rahmat di mana ini? Lagi di Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Oke ya, cukup jauh ya. Tolong dioperasikan Mas, di-on-kan ya. Posisi sudah nyala? Oke. Oke, jadi posisi kincir menyala ya. Ini dioperasikan dari Sumbawa.
Ya kan, jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa mengontrol motor listrik 3 pas untuk menggerakkan kincir ya, secara jarak jauh dengan Internet of Things. Coba dimatikan, Mas Romat. Oke, mati ya. Sekali lagi dihidupkan. Oke, nyala. Tolong dimatikan. Oke, terima kasih ya Mas Romat ya, tetap semangat ya. Ya, assalamualaikum. Oke ya. Baik, sebelum kita mempraktikkan terkait simulasi, barangkali ada yang mau disampaikan? Mohon izin bertanya Pak, Ya, bagaimana contoh Proteus untuk pengolahan Pak? Untuk bidang pengolahan ya, Siapa? pengolahan perikanan. Baik, jadi memang sektor perikanan itu banyak ya kan perangkat, terutama tadi budidaya, kemudian pengolahan. Salah satunya di cold storage misalnya ya, kita kan butuh lampu penerangan. Ya, tidak mungkin cold storage itu tidak ada lampu penerangan. Saya aplikasikan di sini ya, para taruna semua lihat. Ini saya punya simulasi ya di HP, kemudian di sebelah sana ada lampu ya, ada lampu di sana yang masih belum menyala. Ketika ini saya on gun, nah, lampu menyala. Ini jawabannya ya. Jadi pertanyaan saya jawab dengan aplikasi. Nah, nanti salah satu tugasnya setelah kita mengenal simulasi Proteus, bisa kita terapkan ke aplikasi seperti ini. Ya, jadi ini bisa dioperasikan dari perangkat ya kan Android. Bisa secara jauh-jauh. Kemudian bisa dikoneksikan juga dengan internet. Sehingga kita dimanapun butuh kapan waktunya tadi alat pengolah perikanan ya kan mau diaktifkan, mau dinonaktifkan, bisa lewat perangkat ini. Kayak saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Yang kemarin ya kan bisa dibuka ya terkait rangkaian seri, paralel dan kombinasi pada software Proteus. Coba dibuka ini Taruna Fajri, coba dioperasikan di running. Oke ya, ini rangkaian seri R1 10 kilo, R2 20 kilo, R3 30 kilo sehingga langsung muncul ya kan sebesar 60 kilo ohm. Oke, coba di stop. Kemudian coba dirubah yang R1 nilainya. Oke. Jadi 30 ya, boleh. Sebelumnya 60 ya. Oke, langsung di running. Nah, sekarang menjadi 80. Oke ya, jadi 80 kilo ohm. Untuk yang lain juga software ini bisa dioperasikan di Android ya. Jadi bisa dikerjakan di mana saja. Kemudian bagi yang belum ya kan tetap saya tunggu untuk menyelesaikan hari ini sehingga bisa kompeten dalam menguasai software Proteus. Gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya kan. Barangkali ada yang belum paham nanti bisa disampaikan. Kemudian diharapkan untuk kompetensi ini bisa sebagai awal ya untuk mengembangkan iptek khususnya elektronika sehingga nantinya kita bisa lebih menguasai teknologi yang dibutuhkan di bidang perikanan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.